warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto. Saya dari Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu. Kebetulan di tempat saya ini akan perencanaan memelihara ternak ikan, Pak. Jadi mungkin pertanyaannya adalah dalam ukuran 1 meter itu idealnya itu berapa untuk anakan maupun ikan yang sudah mau dipanen, Pak, pertama. Ikan apa, Pak? Rencana ikan nila, Pak. Baik. Oke. Terus untuk kedalaman idealnya tuh batasannya itu berapa, Pak, untuk peliharaan ikan ini. Terus selanjutnya lagi ini untuk pakan fermentasi, Pak, ya. Untuk pakan fermentasi ini untuk liurata, Pak, ya, limbah rumah tangga itu apakah bisa diperuntukkan untuk peternak untuk Ikan. Bukan, Pak, untuk ayam petelur. Ayam petelur. Untuk ayam yang petelur, apakah cuma dipergunakan untuk cuman ayam penggemukan saja? Baik. Gitu. Nah, selanjutnya lagi, Pak, ini kebetulan di Kalimantan Selatan juga ada mayoritas untuk sawit, Pak, ya. Baik. Kalau dilihat dari SOP yang ada itu kan dalam satu sapi kita mempunyai 25 hektar, Pak, ya. Baik. Nah, ketika kita belum melakukan ini, Pak, treatment itu, tapi kita sudah mempunyai sawit itu, Pak. Nah, apakah ada alternatif lagi pupuk yang bisa untuk dilakukan pengolahannya dan seperti apa pengolahannya? Terima kasih, Untuk Bapak. sawit, ya. Betul, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Mas, pegang mic-nya, Mas. Airnya masih bisa ngalir, tidak sirkulasi tidak airnya? Airnya mengalir, Pak, cuman nggak terlalu deras. Baik. Rencananya kolamnya ukuran berapa? Kalau diukur tuh, Pak, sekitar panjang itu mencapai 85 sampai 90 meter panjang, Pak. Untuk lebar itu sekitar di 18 meter. Baik, oke. Begini, Bapak Ibu, kenapa kita harus membuat ukuran yang saya tanyakan berapa panjang, berapa lebar kolam? Semakin panjang dan semakin lebar kolam, ini mempengaruhi kepadatan. Dan yang kedua, kalau luas, anginnya kenceng atau tidak kira-kira? Udara itu bukan hanya dari air yang mengalir saja. Tetapi karena dia tempatnya luas, itu terjadi sirkulasi di bawah air. Yang terjadi karena udara, tekanan udara. Laut itu tidak ada sirkulasi sebenarnya, tapi ombaknya terus-menerus tidak berhenti-berhenti. Itu cuman gara-gara buminya berputar aja dia goncang-goncang sendiri kan gitu kan. Jadi kalau panjang juga ikut goncangan bumi, Pak. Apalagi panjangnya 85 meter. Ya oke ya, jangan dikurangi ya, 85 meter. Lebarnya boleh pakai 6 sampai 10 boleh. Terus yang kedua, apakah kalau sudah kolam besar panjang gini pakai sirkulasi? Saran saya tidak masalah. Ada sirkulasi lebih bagus. Terus yang kedua, kepadatannya berapa? Kalau air mengalir kenceng, ini saya tunjukkan, kalau pakai yang namanya air deras itu bisa sampai 20 sampai 50 per meter kubik. Air kurang deras antara 20 sampai 25. Air mengalir kecil antara 10 sampai 20. Terus kalau air diam maksimal 10. Terus yang kedua, kedalaman. Seandainya Bapak kepengen, Pak, kalau kepadatannya cuma 10 per kubik, rugi seandainya. Saya kepengen jumlah banyak, bisa cara lain. Berarti kolamnya harus dalam. Semakin dalam kolam, Bapak Ibu, air itu akan selain bersirkulasi. Apalagi ini air kolam tanah, enggak, Mas? Tanah, aman. Kalau kolam tanah. Jadi kepadatan 10 supaya banyak. Dalamnya seandainya bisa dibuat 4 meter. Berarti 1 meter perseginya ketemu berapa? 40 ekor.
Seandainya kita target beratnya adalah 1 kilo isi 5 lah anggap aja. Berarti keluar berapa per meternya? 8 kilo. Kalau 8 kilo luasnya 850 meter, anggap aja keluar sekitar 6 ton. Sudah bagus. Apakah aman kalau kolamnya panjang? Aman. Pertama kali Bapak Ibu kami buat program pelihara ikan tanpa beli pakan. Itu ada di Kalimantan Barat. Kolamnya model begini. Lebarnya cuma 6, panjangnya 100 meter. Tapi ingat, ada peraturan lagi. Kalau pelihara ikan tanpa beli pakan, bukan berarti ikannya tidak makan. Kan bukan tanpa pakan loh ya, tanpa beli pakan. Makanannya dari mana? Kalau punya kolam sebelahnya, buatkan kolam cadangan. Kalau ini panjangnya 85, lebarnya 6 sampai 10, buatkan kolam kecil, panjangnya 85, lebarnya 3 atau 2 meter. Untuk apa di sini? Ini dalamnya tidak perlu dalam, setengah meter saja cukup. Isinya adalah asola. Asola ini tahun 2008 Bapak Ibu kita buat percobaan di Kalimantan Barat untuk ikan mas. Tidak makan yang lain, hanya makan dari asola. Jadi di sini pohon sawit, Bapak Ibu, di sini asola, di sini kolam ikannya. Kenapa kita harus buat kolam ikan ini? Supaya tidak rawan kebakaran, ceritanya waktu itu. Jadi menangkal supaya tempat kita tidak kebakar, gimana caranya? Ya buat kolam yang dalam dan agak lebar. Ini kolam luar sendiri, Pak. Pinggirnya dibuatkan kolam untuk pakannya. Kalau kasih makan ya tinggal bawa jaring, buang ke samping begitu. Dan ikannya bisa berhasil. Mudah atau susah kira-kira? Mudah. Di mana lahan seperti ini? Di Kalimantan yang ada sawitnya boleh. Lah kalau sudah ada sawitnya, pupuknya bagaimana? Nanti Pak minta tolong ke Pak Bambang ya. Minta SOP pupuk sawit. Minta tolong. Kalau sudah pinter, sudah praktek horti tadi, boleh? Sudah pakai pupuk belum? Besok buat seperti horti persis. Nanti insya Allah akan berhasil, Pak. Pupuk sawit itu luar biasa, Pak. Jadi kendalanya di mana? Solid ada enggak kira-kira? Ada. Sudah, alhamdulillah. Solid ada? Sudah. Tapi jangan cerita-cerita. Jadi kaya dulu, besok kalau sudah kaya jadi cerita. Karena begini Bapak Ibu, ini saya tunjukkan fair. Kalau beli pupuk kimia, fair perawatan, satu pohon itu 100.000 per tahun. Tapi kalau Bapak Ibu sudah buat sendiri, satu pohon cuma 8.000 setahun. Bumi langit enggak perbedaannya. Kalau seandainya Bapak Ibu baik hati deh, jual ke petani yang lain dengan harga 30.000 per pohon per tahun, untung banyak atau sedikit? Kasih jaminan begini, pakai pupuk saya ya, kalau hasil tidak meningkat tidak usah bayar. Orang senang tidak beli? Senang. Lah nanti selisihnya ini Bapak Ibu anggap aja selisih 20.000 deh. 20.000 1 hektar kali berapa pokok anggap aja 100 gitu aja lah ya. 1 hektar berapa? Berarti 20.000 kali 100 berapa ketemunya? 2 juta. Tinggal kalikan, Pak. Satu kelompok itu ada 1.000 hektar, Pak. Duduk manis. Tapi jangan cerita. Cara buatnya. Silakan hubungi Pak Bambang. Pak Bambang sudah angkat tangan gini saya diusir itu ceritanya. Silakan Pak Bambang, masuk Pak Bambang. Oh diakhiri, oke. Baik Bapak Ibu,
Jamnya sudah menunjukkan pukul 9. Silakan beristirahat supaya Bapak Ibu tidak ada yang sakit. Dan peraturan di sini minta maaf, peraturannya dilarang sakit. Kalau mau sakit laporan kita dulu, kita kasih obatnya. Jadi kalau mau sakit laporan dulu ya. Pak, saya ini kurang enak badan, nanti saya kasih resep. Oke, terima kasih banyak, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.